Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, cerita tentang bendahara tadi digunakan oleh Yesus untuk menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Dan memang biasa Yesus itu kalau mengajar, kalau menyampaikan pesan sering menggunakan cerita, menggunakan perumpamaan. Yesus berhadapan dengan para murid. Kita ini juga para murid. Dan Yesus itu melihat, kok para murid saya ini kurang cerdik. Sebagai murid Yesus kok kurang cerdik. Padahal mereka itu adalah anak-anak terang. Yesus ingin memberikan semangat supaya murid-muridnya ini sungguh-sungguh cerdik. Maka lalu diangkatlah sebuah cerita. Cerita tentang orang cerdik. Cerita tentang bendahara yang pintar menyiasati keadaan. Di ujung bacaan Injil tadi, Yesus berkata, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kalau ini direnungkan kan artinya apa? Artinya Yesus kok merasa, kok murid-murid saya, kok anak-anak terang ini kurang cerdik. Maka Yesus berharap supaya cerdik. Di depan kita ada patung Santo Carolus Borromeus yang usul Thomas Mihardi. Ada nggak orangnya? Oh, usul tapi malah nggak ada. Oh, ada. Kita menjadi anak yang cerdik dengan belajar dari Santo Carolus Borromeus. Santo Carolus Borromeus itu hebat, berjasa untuk gereja secara internal tetapi juga eksternal. Yang dilakukan oleh Santo Carolus Borromeus adalah mengupayakan supaya ada pembaruan di dalam gereja, karena pada waktu itu ada semacam krisis iman. Maka Santo Carolus Borromeus ini mengusahakan, ayo bina iman, digalakkan dengan macam-macam. Seminari-seminari juga diperbaharui. Yang mau diperjuangkan adalah bahwa ini kita nggak bisa diam. Ada krisis iman, nggak bisa diam. Kita harus betul-betul mengusahakan supaya orang-orang ini, umat ini, murid-murid Yesus ini semangat betul terhadap Yesus. Cintanya harus dirawat. Kegiatan itu hanya sarana. Tetapi yang lebih dalam dari itu adalah bagaimana semangat mencintai Yesus itu harus dikobarkan. Itulah yang diupayakan di lingkungan intern. Lalu kemudian yang ekstern juga ada. Pada zamannya waktu itu masyarakat itu kena wabah. Dan Santo ini juga punya kepedulian. Namanya rohaniwan. Jadi utamanya memang peduli di bidang rohani. Memberikan pendampingan rohani, pendampingan spiritual kepada orang-orang yang kena wabah, tetapi juga yang terlibat di dalamnya. Kepedulian terhadap masyarakat, bukan hanya sesuatu yang dalam hati, tapi sungguh diwujudkan pada waktu itu. Para bapak dan ibu yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur bahwa stasi ini mempunyai pelindung
yang sungguh-sungguh bisa membantu kita, punya semangat supaya orang Katoliknya semakin menggebu cintanya kepada Yesus, tetapi juga punya semangat untuk peduli terhadap masyarakat. Stasi ini mempunyai WK Ranting yang saya rasa cukup bagus bermasyarakatnya. WK Ranting itu secara keorganisasian, kelembagaan bisa menjadi wakilnya gereja Stasi Sukamulya ini untuk sungguh-sungguh peduli terhadap kemasyarakatan. Saya paling senang kalau mendengarkan sharing-sharing dari WK Ranting Sukamulya ini, entah saat rapat maupun di luar rapat. Terasa betul pedulinya terhadap masyarakat. Dan itu sinkron, itu sama dengan yang dihidupi juga oleh pelindung stasi ini, Santo Carlos Borromeus. Dan kalau mencermati yang di dalam, secara internal kita bersyukur ada banyak kegiatan, tetapi yang paling penting itu adalah kita harus betul-betul mengusahakan supaya kegiatan apapun itu harus sungguh-sungguh kita usahakan untuk meningkatkan semangat mencintai Yesus. Ini yang menjadi tantangan. Kegiatan boleh apa saja. Kegiatan boleh apa saja. Tapi tujuannya harus jelas. Tujuannya adalah supaya meningkat semangatnya mencintai Yesus. Maka bagus kalau misalnya dalam evaluasi lalu ada perbincangan-perbincangan sejauh mana kegiatan yang diadakan, sejauh mana kegiatan yang diikuti memang meningkatkan semangat mencintai Yesus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita bisa merenungkan mengapa kok Santo pelindung kita ini bisa seperti itu. Pedulinya itu sangat tinggi, baik terhadap bina iman umat, tetapi juga dalam hal peduli kepada masyarakat. Mengapa? Setidaknya kalau saya sederhanakan, ada 3 hal yang sungguh dihidupi oleh Santo ini. Pertama, Santo ini sungguh-sungguh semangat, tekun, ulet, rajin berdoa. Yang kedua juga begitu dalam hal belajar. Lalu yang ketiga dalam hal pelayanan. Kita belajar dari Santo pelindung kita. Yuk kita semangat tekun berdoa, tak terkecuali di rumah, doa bersama, tekun belajar, dan itu akan berpengaruh pada ketekunan dalam hal pelayanan. Tuhan memberkati.